Banyak kelinci di dalam kandang, bermain dengan sukacitanya. Para malaikat mereka di surga memandang wajah Bapamu yang di surga. Saya, Pastor Petrus Suharjono SCY, mengaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan ayat 10. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa, Pekan Biasa ke-26, Kamis tanggal 2 Oktober 2025, gereja mengadakan peringatan wajib para malaikat pelindung. Sekali peristiwa datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga dan selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Minta maaf agak ragu-ragu hari ini karena bacaannya seperti mirip-mirip dengan beberapa hari yang lalu, tetapi memang memberikan inspirasi dan peneguhan untuk kita berkaitan dengan malaikat-malaikat yang kita peringati hari ini. Maka semoga pada hari ini kita memiliki perhatian, memiliki hati, dan memberikan atau kita berdoa kepada malaikat pelindung. Kita berdoa supaya malaikat pelindung selalu menjaga dan melindungi kita. Dan dalam doa-doa kita semoga kita tetap bertekun mendoakan dan mendukung satu sama lain, supaya kita diteguhkan dalam iman, dikokohkan dalam harapan kita, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan kepada sesama. Dan semoga kita berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit. Kita berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan. Kita berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan. Kita berdoa untuk mereka yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan juga teman hidup yang tepat. Kita berdoa untuk mereka yang terus aktif ambil bagian dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Kita berdoa untuk pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan-persoalan kehidupan di dalam pribadi dan keluarga mereka. Semoga Tuhan sendiri yang menghibur, menolong, membimbing, menguatkan, sehingga dapat menemukan solusi dan jalan keluar yang terbaik. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Dan kiranya bahwa kita tetap terus mendukung dan berdoa untuk seluruh umat paroki Santo Petrus Karangsenang Timika dan segenap panitia tabisan Imam Keuskupan Timika yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2025. Semoga mereka dikaruniai kesehatan yang baik, semangat iman, semangat persaudaraan, semangat pengabdian dan pelayanan untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Dan kiranya bahwa kita semua
sebagai pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus. Kita semua dikuatkan, dikokohkan oleh harapan, oleh iman yang disabdakan oleh Yesus hari ini, bahwa malaikat-malaikat pelindung kita ada di surga dan selalu memandang wajah Bapa di surga. Mereka menyampaikan pujian, mereka menyampaikan doa-doanya untuk kita manusia yang beriman dan percaya kepada Allah. Dan kiranya iman dan keyakinan kita kepada Yesus, iman dan keyakinan kita kepada Allah yang dikuatkan, diteguhkan oleh sabda Tuhan hari ini, semoga terus mengobarkan hati dan hidup kita untuk senantiasa yakin dan percaya. Meskipun di dalam kehidupan di dunia ini ada banyak godaan, ada banyak tantangan, ada banyak kuasa jahat yang menggoda, yang mengancam hidup kita, tetapi semoga kita tidak gentar, kita tidak takut, kita tetap waspada dan terus berharap mohon penyertaan para malaikat dan juga pertolongan Tuhan. Kita semua tentu senantiasa berjuang, bergumul, berusaha di dalam kehidupan ini untuk menjadi anak-anak Allah yang baik, menjadi saksi-saksi Kristus, menjadi garam, menjadi terang bagi dunia. Tetapi hambatan, tantangan, kesulitan akan terus ada. Godaan-godaan dari kekuatan jahat akan ada yang seolah-olah mau membuat kita berpaling dari Tuhan, yang akan membuat kita menjauh dari Tuhan. Tetapi semoga berkat pendampingan, pertolongan, penyertaan para malaikat pelindung akan menolong kita, menguatkan kita, memberanikan kita, memampukan kita untuk terus ada di jalan Tuhan, supaya kita mampu untuk menunjukkan jati diri kita sebagai anak-anak Allah, sebagai sakramen-sakramen yang hidup, menjadi saksi bagi dunia, menjadi garam, menjadi terang bagi dunia. Dan kiranya semoga upaya dan perjuangan kita untuk senantiasa peduli dan juga memberi perhatian dan mendengarkan bisikan dan arahan Allah lewat para malaikat yang kita upayakan dalam rangka untuk senantiasa bertahan berjuang sebagai anak-anak Allah akan memampukan kita untuk senantiasa dekat dengan Tuhan, dibebaskan dari segala yang jahat, dijauhkan dari segala pencobaan dan juga kekuatan-kekuatan yang berlawanan dengan Allah. Tetapi kiranya semoga kita tidak dikuasai oleh kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran akan situasi dunia, akan kekuatan-kekuatan jahat. Bukan dikuasai oleh ketakutan, tetapi semoga tetap waspada bahwa kita sebagai anak-anak Allah memang dilindungi oleh para malaikat, tetapi kita sendiri juga punya sisi kelemahan, punya celah-celah kelemahan. Tetapi semoga selain kita waspada, kita tidak gentar, kita tidak takut, tetapi penuh iman, penuh keyakinan, penuh harapan akan penyertaan Tuhan, akan perlindungan para malaikat, dan terus sambil membina diri, membina hati, membuka pikiran, membuka diri kita, membina diri kita untuk senantiasa dibimbing, diarahkan. Dan semoga selama bulan Rosario kita tekun berdoa bersama Bunda Maria, merenungkan misteri kelahiran, hidup, sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus, supaya iman kita diteguhkan. Semoga Anda sekalian, kaum beriman, kita semua tekun beribadah, berdoa Rosario secara pribadi, di dalam keluarga, dan juga di Kompas-Kompas, di stasi-stasi, dan komunitas umat beriman. Semoga tidak ada yang menolak-menolak untuk dikunjungi rumahnya ketika mau dipakai untuk berdoa atau ibadah Rosario. Semoga tidak banyak alasan, tetapi dengan penuh keterbukaan hati menerima saudara-saudari kita, anggota Kompas, komunitas, untuk bergabung berdoa Rosario di kediaman kita. Tentu Tuhan akan senantiasa membimbing, menjaga, melindungi kita semua ketika kita tekun berdoa Rosario bersama dengan Bunda Maria. Berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus.